segini. Hah? Apa? Hah? Kok dikit banget ya? Tapi nanti jadi banyak. Mungkin ya. Mungkin. Mungkin. Tak ini dulu deh. Oh, mungkin. Tak cuci dulu. Jadi gini, sekarang aku lagi di Kalitama bersama temen aku nih, Tiara, jauh-jauh dari Bogor. Ya ini aku bela-belain di sini loh. Makasih. Buat ke Kali Talang. Jadi jauh-jauh ke Bogor. Jauh-jauh ke sini. Jauh-jauh ke Bogor. Dari Bogor. Dari Bogor. Ya Allah, maaf ya Bunda. Ini terbang-terbang mulu. Ganjel mas, ganjel. Tuh ada. Kan tak ambil tuh. Wes ini aja dah. Jauh-jauh dari Bogor ke sini, cuma mau lihat Merapi. Katanya dia kan belum pernah naik tuh ke Merapi. Belum. Sama sekali. Kasian bener ya? Ya kasihan, makanya nanti kapan-kapan harus diajak. Iya loh. Tapi nggak tahu bukannya kapan. Bukannya kapan. Kan Merapi tutup dari tanggal dari tahun 2018 itu. Dan aku belum naik sekalipun. Oh belum ya? Belum. Kamu mulai naik gunung kapan sih? Mulai naik gunung itu umurnya. Oh kirain aku 1 tahun. 1 tahun sama ibu. Tua. Tapi dulu kan aku diajaknya cuma sampai batas hutan doang sih. Umur 1 tahun kayak pelan-pelan tuh nggak langsung diajak ke apa ya? Nggak langsung diajak ke puncak gitu loh. Nggak, jadi bertahap. Karena kan gini, kan kondisi setiap orang beda-beda, apalagi anak kecil ya. Kita kan nggak tahu. Nah caranya kalau orang tua aku dulu itu mereka ngajak aku ke gunung tuh bertahap mas. Jadi awalnya aku sampai sini dulu, kuat nggak, nanti gitu terus sampai, nah lama-lama baru deh sampai ke Lembah Mandalawangi. Berarti itu ke Gede pertama kali ya? Ke Gede. Itu aku masih digendong-gendong. Wah, unyu banget tuh. Sekarang udah amit-amit. Sekarang mah nggak usah digendong, udah pergi sendiri. Tahu-tahu kemana gitu. Setelah itu, setelah Gede, pertama juga Gede juga. Aku ya rutenya itu paling Gede Pangrango aja. Kalau kecil soalnya kan dulu bapak itu ngediklat apa adik-adik tingkatnya di sana. Gitu. Jadi aku mengikuti aja lah. Berarti bapakmu dari Mapala ya? Tuh. Anaknya darahnya setelah tidak langsung ikutan. Ya, ikutan jadi pencinta alam. Ya. Diajak ke pantai mau? Gimana ya? Kalau emang kerjaan mau, tapi kalau enggak ya udah. Yang penting ini ya. Aduh ya Allah. Iya lah. Kan hobi orang beda-beda. Ada yang suka pantai. Kita tuh kemanapun sebenarnya kalau aku tuh selalu ada tujuannya. Dan aku tuh orang yang paling nggak mau ketinggalan momen. Makanya dikit-dikit rekamin, bodoh kata orang mau bilangnya aku sih paling konten apalah. Cuman aku tuh karena gini loh mas, nggak setiap tempat yang kita datangin itu kita dapat momen yang sama. Iyalah, beda-beda. Makanya setiap ada ini set langsung. Itu tuh kayak cerita gitu lagi, kayak aku tuh punya loh, aku pernah di sini loh, aku pernah punya gitu loh mas. Ya. Seneng aja gitu. Walaupun tempat yang sama tapi orangnya beda, ceritanya terus juga waktunya beda, ceritanya juga beda. Ya kita sekarang ini, kalian kan nggak tahu ini kita manasin ayam nggak pakai minyak. Ini tanpa minyak, ini real tanpa minyak. Ini pun karena ini ya ayam dikasih temen ya semalam. Cerita. Jadi tuh kita semalam ada teman aku yang aku juga sebenarnya belum pernah ketemu terus dia itu bela-belain datang dari orang Klaten sih sebenarnya. Klaten. Terus aku bikin story nih, iseng nih teman-teman, aku bikin story. Terus kebetulan ada lah yang nyantol nih, 1 atau 2 orang. Tak pikir itu mereka cuman ya bercanda lah. Kan bisa. Datang ke sini. Ternyata bener datang ke sini jam 12 malam ya mas. Pulang kerja jam 9 langsung datang ke sini bawain makanan, kayak wow, apa ya, aku bersyukur banget. Dimanapun atau kayak merasa ternyata kita niatnya bercanda, ternyata ditanggepin serius. Cuman bercandanya bercanda serius sih. Kayak berharap juga kayak ayo ada datang. Biasanya kita semalam sendirian tuh udah sore hari itu datang cuma sendiri sepi. Terus kayak oh ini datang nih, alhamdulillah malam-malam ada yang datang. Apa ya, setiap kita, aku mikirnya gini loh, setiap kita dimanapun kalau kitanya baik sama siapapun pasti insya Allah ketemu sama orang yang baik.
Jadi walaupun ini kita nggak ada niat dibalas, nggak, kita nolong lah di contoh aja kita di bis kasih duduk orang, Nah, tapi itu suatu hal saat sepele, betul. mungkin kita dibalas juga, entah kita waktu di mana dibantuin, kita berdiri masih mungkin nanti Betul. kalau udah berkeluarga kita bawa beban berat naik bus, pasti nanti juga akan ada balasan juga. Nah walaupun sekecil apapun kita lakukan aja kebaikan, nggak usah nunggu kita sukses dulu, kaya dulu. Pokoknya ada kesempatan berbuat baik itu nggak harus kita ngasih uang, ini tuh nggak, hal sepele pun kita nolong orang, senyum ke orang pun kita udah berbuat baik tuh ya. Misalnya kita senyum, kita ketemu orang teman senyum itu loh, teman udah senang banget tuh. Beda lagi kalau kita ketemu teman cuma diem. Aku orangnya senang mas kalau ketemu sama teman-teman baru, orang baru, dan mereka tuh kayak welcome gitu loh. Aku pun seneng deh. Bukan tipe orang yang risih gitu, ngerasa risih kalau misalnya enggak, biasa aja. Justru aku malah nyariin, kan kita gini loh, silaturahmi sama orang sama siapa aja. Silaturahmi itu memperpanjang rezeki, memperbanyak umur, teman, memperpanjang umur. banyak lah. Aku aja sama Mas Supri awalnya nggak tahu. Cuma follow IG, entah juga follow-follownya gimana. Itu pun nggak tahu loh kalau kita saling follow atau gimana, nggak tahu loh. Kita cuma ya tinggal follow aja. Terus ketemu pertama di Salatiga. Waktu ya ada acara lah, suatu komunitas gitu. Kita ketemu di situ. Nah itu cuma seru-seruan, cuma ngobrol. Ya udah. Habis itu nggak ketemu lagi setelah sekian lama. Lama banget itu, berapa tahun? Ya, bertahun-tahun lah. Bertahun-tahun. Terus ketemu lagi setelah COVID ya. Aku kebetulan manggung di Andong. Nah itu baru ketemu lagi tuh. Dan Mas nyusul. Tapi walaupun kita ketemu cuma beberapa kali, tapi komunikasi kita tetap lancar. Kan nggak harus ketemu lah, komunikasi kan tetap ngobrol, say hello lah, walaupun sibuk kita tetap sempetin waktu untuk buat say hello doang. Ini ngomong-ngomong kita panas. Aku enggak ya. Ini panas loh, ini bener-bener real panas. Soalnya kita di kebun pinus ya, di hutan. Kan? Tuh di belakang kita itu kapan lagi kan kita masak, makan, ngobrol, belakang ada Merapi, sebagus itu. Tadi kita udah ke sana tuh, di situ ada jalan kita ke sana. Seru loh. Jadi kita ya nikmatin waktu itu, ambil, sebenarnya kita ketemu itu nggak harus planning lama, enggak, kita cuma dadakan, ada waktu libur mas, libur langsung ke Jogja main bareng. Udah, padahal nanti kita juga akunya kerja lagi pulang. Keren ya. Bukan, ini keren, lebih keren dia muter-muter dari Bogor, Jogja, Banjar, terus Dieng, Jogja, terus Klaten. Nggak tahu besok ditinggal kemana lagi, nggak tahu. Kamu pernah nggak sih pas naik gunung gitu ada pengalaman kayak horor atau lucu kayak itu? Pengalaman horor banyak. Banyak banget. Cuman ya aku kan nggak ambil pusing gitu, kayak ya udahlah masing-masing. Jadi gini, setiap tempat itu kita tamu ya. Dan kita harus menghormati yang punya rumah. Ya benar dong. Siapapun. Jadi kalau aku setiap kemanapun dalam hati, misalnya aku nggak nyebut secara langsung, kayak kulunun gitu loh, kayak permisi itu selalu. Jadi maksudnya siapapun bakalan paham gitu loh. Oh aku kesini tuh permisi loh. Oh sopan loh gitu loh. Iya. Nggak asal. Ya wajib, buat teman-teman wajib tuh, walaupun kita ke tempat manapun, ke rumah, ke hutan, kemanapun kita wajib ya kayak kulanun lah, permisi. Anggap aja kita ini ke rumah teman, walaupun kita udah sering ke rumah teman, tapi di situ ada orang tua, kita juga harus kulanun dan nggak salah masuk pintu, walaupun udah kenal nggak asal masuk. Kenapa? Karena kita itu tamu. Kalau kita bertamu aja nggak sopan, tuan rumah gimana tuh? Iya kan? Tuan rumah pasti ya marah lah, secara tidak langsung. Walaupun dia nggak ngungkapin dari kata-katanya, cuma dari gerak-geriknya. Kalau kita bertamu kan gerak-geriknya mungkin naruh minum atau nggak nyapa sama sekali. Nah itu udah gelagat sih, karena mungkin ada tingkah kita yang salah, nggak suka sama kita. Nah di hutan, di gunung pun sama. Di gunung pun ini ya terserah ya, ada yang percaya atau enggak. Di gunung itu, di hutan itu ada, selain kita juga ada lagi yang nggak terlihat. Ya kita wajib permisi lah. Permisi, terjaga etika juga.
Ya walaupun kita nggak lihat atau gimana, cuma kan mereka yang lihat kita. Jadi ya untuk jaga-jaga diri kita sendiri, jaga etika juga. Jadi nggak asal bludas-bludus masuk pulang terus di alam teriak-teriak bikin ulah, pasti nggak suka. Kan ada hewan juga kan yang Betul. hewan yang duluan mereka daripada kita. Terus kalau kita naik gunung, kasihan teman-teman juga kalau yang iya kan, misalnya trek udah sampai 4 camp tuh berharap pengen istirahat, besok mau lanjutin, mau entah mau summit atau mau turun lagi pulang, mau istirahat lah. Kalau kita teriak-teriak sama aja kasihan kan. Kita pun juga sama, kita ngobrol cuma kan lihat jam juga kan. Oh nih jam waktunya tidur, udah kita juga ngobrolnya pelan-pelan, kalau enggak ya udah ikut tidur. Mana sih